Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry Herdianto dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Akan memaparkan penjelasan daripada konsep dasar uang dan keuangan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Pengertian uang. Uang dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Dalam ekonomi tradisional, pengertian uang didefinisikan sebagai alat tukar. Tidak hanya uang seperti sekarang ini, benda lain seperti emas, perak, bahkan garam pun bisa dijadikan uang barang. Syaratnya ialah benda itu diterima secara umum oleh seluruh masyarakat setempat. Ilmu ekonomi modern mendefinisikan pengertian uang lebih luas, bukan hanya sebagai alat pembayaran jual beli barang, jasa, dan kekayaan lain, melainkan juga pembayaran utang. Beberapa ahli menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran. Sejarah uang. Jangankan uang kertas dan uang logam, pertukaran barang secara barter pun dulu belum dikenal manusia. Kehidupan saat itu tidak kompleks seperti sekarang, namun memenuhi kebutuhan sendiri-sendiri dengan sangat sederhana. Mereka pergi berburu, jika lapar, butuh pakaian, tinggal membuat dengan bahan kulit hewan ataupun pohon. Ingin memakan makanan lain, pergi ke hutan untuk mencari dan memetik buah yang diinginkan. Begitu seterusnya. Seiring waktu berjalan, kebutuhan hidup manusia tambah banyak. Apa yang mereka peroleh tidak bisa memenuhi kebutuhan sendiri secara menyeluruh, maka dicarilah cara tukar menukar barang antar individu dengan individu yang lain. Cara ini dikenal dengan sistem barter. Sistem barter digunakan cukup lama hingga berabad-abad, sampai akhirnya manusia mendapati kendala pada sistem tersebut karena kehidupan lebih kompleks lagi. Kendala pada sistem barter misalnya sulit diketemunya dua orang pemilik barang yang saling membutuhkan satu sama lain. Misal, si A punya buah dan butuh ikan, ketemunya dengan Y yang punya ikan tapi butuhnya bukan buah, melainkan pakaian. Berikut beberapa kendala yang sering dialami sistem barter dalam melakukan transaksi, antara lain sulit menemukan orang yang mau menukarkan barangnya yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, sulit untuk menentukan nilai barang yang akan ditukarkan terhadap barang yang diinginkan, sulit menemukan orang yang mau menukarkan barangnya dengan jasa yang dimiliki atau sebaliknya. Uang barang. Menghadapi masalah seperti di atas, manusia memikirkan lagi hingga menemukan solusi baru, yaitu menggunakan benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Benda yang ditetapkan biasanya yang dapat diterima secara umum. Contohnya pada orang Romawi zaman dulu menggunakan garam. Kalau diilustrasikan pada si A dan si B di atas, maka seperti ini. Si B menemui penghasil garam dan menukarnya dengan buah. Setelah garam dimiliki, barulah menemui yang memiliki ikan. Meskipun butuhnya pakaian, menerima garam karena sudah ditetapkan sebagai uang barang, sehingga B pun akan lebih mudah lagi menukarkan dengan orang lain yang memiliki pakaian. Meski lebih mudah dari sistem barter, seiring perkembangan kehidupan manusia yang lebih kompleks, sistem uang barang memiliki kelemahan juga. Hal ini karena barang tidak mempunyai pecahan kecil sehingga kesulitan untuk menentukan nilai. Akhirnya dicarilah benda-benda yang mempunyai syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, diterima secara umum, yang kedua lebih mudah dibawa, dan yang ketiga adalah tahan lama. Benda tersebut ialah uang logam yang berbahan pembuatannya dari emas dan perak. Pada waktu itu pemilik uang logam berhak penuh atas uang tersebut. Ia bebas menimbun sebanyak-banyaknya, bahkan menempa untuk dijadikan perhiasan pun tidak ada larangan. Hingga muncul ketakutan perdagangan makin maju tak bisa dilayani oleh uang logam. Hal ini mengingat jumlah emas dan perak terbatas. Uang logam juga akan menemui kendala lain jika dalam transaksi luar tukar-menukar berskala besar. Fungsi uang sudah dijelaskan di atas. Fungsi uang sebagai perantara penukaran barang dengan barang, menghindari sistem barter yang banyak menemui kendala sehingga diharapkan transaksi perdagangan menjadi lebih mudah. Namun secara lebih rinci dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Uang yang dibagi fungsi asli dibagi menjadi tiga. Uang berfungsi sebagai alat tukar atau medium of change yang dapat mempermudah pertukaran. Yang kedua, uang juga berfungsi sebagai satuan hitung, unit of account, menunjukkan nilai barang atau jasa sebagai satuan hitung yang mempermudah pertukaran.
Selain itu, uang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai atau valuta. Fungsi turunan dibagi menjadi uang sebagai alat pembayaran yang sah, uang sebagai alat pembayaran hutang, uang sebagai alat penimbun kekayaan, uang sebagai alat pemindah kekayaan, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Yang keenam ada syarat-syarat uang. Suatu benda dapat dijadikan sebagai uang jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama ada benda itu harus diterima secara umum. Yang kedua terbuat dari bahan yang tahan lama. Yang ketiga kualitasnya sama. Yang keempat jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang tersebut. Yang keenam tidak mudah dipalsukan. Yang ketujuh mudah dibawa. Yang kedelapan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Dan yang terakhir memiliki cenderung stabil dari waktu ke waktu. Masuk materi 7 ada jenis uang. Berdasarkan jenisnya, uang dibagi menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari. Dan yang kedua, uang giral. Uang giral adalah yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan atau deposito yang dapat ditarik sesuai kebutuhan. Contohnya adalah cek. Teori nilai uang. Teori nilai uang dibagi menjadi dua, yaitu teori uang statis dan teori uang dinamis. Teori uang statis. Teori ini disebut statis karena tidak mempersoalkan perubahan nilai yang diakibatkan perkembangan ekonomi. Teori ini dapat dibuat dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan seperti apakah sebenarnya uang, mengapa uang itu ada harganya, mengapa uang itu sampai beredar. Teori ini meliputi teori metalisme dan teori konversi. Teori metalisme teori yang hampir sama dengan pengertian nilai intrinsik. Teori konvensi teori yang menyatakan uang bisa diterima secara umum di masyarakat karena atas dasar perjanjian atau mufakat. Dan yang terakhir ada teori nominalisme. Teori ini menyatakan diterimanya uang berdasarkan nilai daya beli. Yang kesembilan adalah sejarah uang yang ada di Indonesia. Jauh sebelum mengenal uang, manusia melakukan barter atau pertukaran barang atau jasa untuk barang dan jasa yang diinginkan. Namun tidak mudah untuk meraih kesepakatan mengenai nilai pertukarannya. Timbullah kebutuhan akan adanya suatu alat penukar. Selama berabad-abad, berbagai benda dipakai sebagai alat penukaran atau alat pembayaran seperti kulit kerang, batu permata, gading, telur, garam, beras, binatang ternak, atau benda-benda lainnya. Dalam perkembangan selanjutnya, masyarakat menggunakan benda-benda seperti logam dan kertas sebagai uang. Baik, mungkin itu adalah pemaparan yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.